selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua. Dan selamat datang di podcast kita, Podcast Kelompok bersama gue, Zaki, dan Gea. Nah, jadi kita bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Betul banget tuh, Jam. Jadi kita bakal undang beberapa teman kita yang mungkin bisa sharing opini-opini mereka. Nah, tapi sebelumnya itu, lu tahu gak sih kita mau bahas apa? Nah, kita nih Gea, kita mau bahas satu jabatan di pemerintahan nih. Dia masuknya ke yudikatif. Tapi orang tuh nggak tahu jabatan ini sebenarnya kerjaannya ngapain, tugasnya ngapain, wewenangnya ngapain. Dia cuma tahu namanya aja, dia cuma tahu dia ada. Mungkin pernah dengar di berita, tapi dia nggak tahu bener dia tuh ngapain aja sebenarnya. Kira-kira apa tuh? Tahu nggak lo? Gue tahu sih, ini pasti kejaksaan. Soalnya gue yakin banget banyak orang yang tahu kejaksaan tapi nggak tahu betul sama jobnya tuh dia ngapain gitu. Bahkan kadang sering ketuker juga sama hakim, sama pengacara, dan lain-lain. Betul banget tuh kata si Gea. Oke, jadi biar kita nggak belibet, biar sama-sama tahu, sama-sama belajar juga, kita undang aja tamunya langsung. Si Faiza, tamu spesial kita diundang dari Celduk langsung datang ke sini. Welcome dulu Mbak Faiza. Oke, apa kabarnya Mbak Faiza? Alhamdulillah baik. Terima kasih banget udah mau invite gue ke podcast kelompok ini. Jadi gue itu punya bokap, yaitu kerja jadi jaksa penuntut umum di suatu daerah di Jakarta. Jadi gue tau lah dikit-dikit kerjaan bokap gue itu. Oke, jadi Mbak Faiza kan udah nemenin kita nih di sini. Biar kita tahu juga apa sih kerjanya di kejaksaan itu, biar kita dapat pencerahan gitu. Ya, sesuai namanya aja sih, jaksa penuntut umum tuh dia tuh kerjanya tuh buat menuntut terdakwa pelaku. Terus dia juga ngasih bukti ke pengadilan. Terus juga ngasih argumen buat mendukung pelaku. Salah, mendukung korban. Berarti kayak pengacara buat pihak korban gitu ya? Nah, bilang gitu sih. Biasanya tuh kalau bokap gue itu ngurusin pengadilan yang kalau biasanya udah jelas pelakunya itu siapa. Itu tuh bisa pakai jasa bokap gue aja gitu, tanpa bayar-bayar segala macam. Wah, berarti berjasa juga ya, udah nolongin korban, terus juga nggak pakai duit-duitan gitu. Nah, mungkin kita butuh cerita dari beberapa bintang tamu kita juga kali, dari yang lain gitu. Ya udah deh, kita langsung sambut aja Bang Yohanes. Ya, perkenalkan nama gue Yohanes. Di sini gue mau sharing pengalaman gue tentang ngurus kasus-kasus beginian di Kejaksaan Agung yang kebetulan di tempat Bapak Faiza bekerja. Jadi berarti mantap juga dong. Bisa sih nge-share pengalaman lu pas proses ke Kejaksaan Negeri? Jadi kan di kelurahan gue itu ada tuh kasus begal yang ketangkep sama polisi. Setelah diselidiki, bukti-bukti yang dikeluarkan polisi itu benar-benar nyata. Dan ini kasusnya parah lah. Setelah kita bawa kasus ini ke pengadilan, akhirnya di ACC sama pengadilan itu kita merasa merasa mendapat mukjizat karena bisa mendapatkan pengacara gratis gitu dari JPU ya, ya akhirnya si begal itu masuk penjara karena kasus-kasus sendiri nggak berat banget kan. Nah, kan jasanya tuh gratis ya, JPU tuh gratis. Abang ada nggak sih ngasih kayak duit gitu, ini duit rokok atau apa gitu buat dia? Ya, ada lah biasanya uang rokok lah. Ngomongnya terima kasih. Berarti kayak gini, soalnya kita kalau masalah perduitan ya, terutama di lembaga yudikatif itu sangat sensitif nggak sih? Bener nggak Mbak Gia? Nah iya tuh, kayaknya sensitif ya. Soalnya gue juga lihat di media sosial, di TV atau di media lain, masyarakat Indo tuh kesel banget gitu kalau misalnya ada permainan duit di lembaga-lembaga kayak gitu, khususnya lembaga yudikatif ya kalau kejaksaan ini. Bener sih itu, ada sedikit sensitif lah kalau soal bahas-bahas begituan. Betul. Oke, mungkin kita coba kumpulin lagi ya pendapat dari orang lain. Nah, kita undang lagi nih 2 orang yang emang sebel banget sama lembaga-lembaga kayak gitu. Terus maksudnya permainan duit di lembaga itu. Tapi kita nggak ngambil orang sembarangan nih, kayak mereka lagi nangkring terus kita tarik, itu enggak. Jadi mereka tuh sering ikut demo gitu. Ya udah langsung aja kita sambut Luna dan Alia. Halo. Makasih ya udah. Oke, halo, gue Luna dan gue bareng rekan gue Alia.
Hai. Terima kasih banget buat podcast kelompok-kelompok yang udah undang kita, walaupun agak lama ya kan nunggu gilirannya. Bener tuh, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita diundang ke sini ya nggak Lun? Ya. Sorry delaynya ya. Oke. Jadi kalian tuh sering ikut demo ya? Betul banget, bener. Kayak Betul nih. segala macam demo deh kita pernah ikut sih, kayak PKS dan Omnibus Law. Oke, berarti dua saudara kita ini sangat jadi pemantik demokrasi ya. Sangat mancing-mancing dan sangat suka membawa masalah itu ke titik terangnya. Luar biasa banget ya kalian berdua ini. Oke. Biasa saja. Jadi emang kalian tuh berarti udah sangat kritis ya sama pemerintahan. Udah paham-paham lah bagaimana mereka kerja dalamnya bagaimana. Ya, nah, kalian tuh punya masalah nggak sih atau ada yang ganjil dari menurut kalian berkaitan dengan JPU gitu atau jasa penuntut umum? Ada nggak? Mungkin dari gue dulu ya, ada sih Bang. Di Indonesia kan kejaksaannya kan kayak rawan gitu. Gak mungkin orang ngelihin uang ke kejaksaan tersebut. Terus kasusnya juga biar kasusnya nggak secepat itu. Ya, kalau dari gue juga sama sih, kayak ada beberapa korban yang sering bayar jasa penuntut umum gitu biar kasusnya lebih cepat dinaikin sama pengadilan. Ya mungkin tuntutannya benar dan mereka cuma mau biar kasusnya ini nggak lama untuk diurus gitu. Tapi ya Indonesia gitu nggak mungkin gini-gini terus, dan juga kasihan juga buat korban yang nggak punya banyak uang untuk membayar jasa penuntut umum biar kasusnya lebih cepat untuk ditangani. Tapi menurut lu ya, dari kasusnya Bang Yohanes itu termasuk suap gak sih? Dari gue sih enggak, karena kan itu duitnya emang gak disalurin buat mempercepat kasus. Dan itu juga sebagai bentuk terima kasih dan termasuk juga kayak hibah gitu. Jadinya kan masalahnya juga udah clear kan. Jadinya udah. Iya bener sih. Terus gimana sih pendapat lu kalau bokapnya si Faiza tuh pernah dikasih duit hibah gitu? Pernah nggak model kayak gitu? Gue sih ya, mungkin bukan duit sih, tapi kayak makanan-makanan kecil gitu, kue, gorengan, gitu. Soalnya yang biasanya pakai jasa bokap gue itu bukan orang berada, makanan kecil gitu. Tapi Iza kan bokap lo jaksa nih. Pernah nggak sih ada ngeliat kasus suap atau bokap lo pernah cerita gitu? Gue sendiri sih belum pernah lihat, tapi emang kalau bokap gue pernah cerita kalau di kantornya sih emang banyak. Aduh, nyari juga di kantornya sih. Bentar deh, ini boleh nggak makan gorengan dulu? Boleh nggak? Aku yang bangga tadi. Bagi dia tahu minum. Ya, boleh beli nggak? Oh, udah oke, boleh. Deh. Oke, anaknya aja sampai mikir gitu ya, investigasi di kantor bokap. Maaf ya, ini malu-malu juga. Lanjut. Emang buat tamu ini berarti bang? Saya nggak silakan. Oke, berarti dalam banget ya ini kasus. Menurut lu gimana? Arnold Yohanes dari tadi diem aja. Ya gue nunggu giliran sih sebenarnya, cuman menurut gue sih emang kita tuh nggak boleh emang harus transparan juga dari pengurusan keadilan ini. Terus nggak boleh ada yang ditutupin juga dari masyarakat gitu. Terus rakyat juga berhak buat mantau setiap kepengurusan dari peradilan supaya kita tahu nih gimana kelanjutan sampai akhirnya tuh gimana. Terus kita juga nggak boleh berprasangka buruk pada peradilan hukum sama orang-orang kejaksaan. Ya, pokoknya kejaksaan itu nggak semuanya tuh kotor dan mereka tuh punya tujuan masing-masing sebenarnya. Pasti juga punya dedikasi sendiri pada kerjaan mereka sendiri gitu. Berarti bener gue nih mas figuran satu ini mas Arnold, kita tuh nggak boleh kayak selamanya terlalu awas sama mereka. Boleh awas, kita jadi tetap ngawasin apa yang mereka lakukan, tapi kita nggak boleh terlalu awas sampai itu jadi fitnah. Nah karena mereka juga punya pekerjaan masing-masing kan. Ibaratnya kalau kita fitnahin terus, kita kata-katain terus, ya mereka kerjanya nggak bakal kelar dong. Kalau mereka kerjanya nggak kelar, ya kita juga nggak bisa jalanin negara ini. Jadi ya mau nggak mau kita butuh banget sama dia, betul nggak Mbak Gia? Betul banget tuh. Nah, mungkin udah panjangan kali ya kita ngobrolnya ini. Ntar kalau dilanjut jadi makin panjang. Ya, sampai satu gorengan setengah-setengah. Maaf ya, makanannya cuma gorengan. Ya, makasih banget buat teman-teman yang udah datang hari ini. Semoga pengalaman sama pengetahuan yang
udah mereka alami itu bisa jadi ilmu baru buat para. Ya Allah. Oke. Jadi ya thank you buat semua yang udah dengerin dari awal sampai akhir, walaupun emang sederhana banget podcastnya, tapi ya at least ini podcast lah ya. Oke, jadi thank you, stay tune di episode berikutnya. Ciao. Stay tune. Dadah.